Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Wasbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, puja dan puji syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan seluruh isi langit dan bumi untuk kita semuanya dan telah mengutus Rasulullah Muhammad SAW dengan dinul haq, dengan agama yang benar untuk dimenangkan atas semua agama. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kitab Adab Bepergian. Bab 166 disunahkan berangkat pada hari Kamis pada awal siang. Ini bab 166. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketika perang Badar itu orang-orang beriman membunuh orang kafir, melempar panah, ternyata semuanya itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Jadi ketika melempar bukan kamu yang melempar tetapi Allah yang melempar. Karena itu doa menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena tidak akan ada kejadian di muka bumi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada bepergian disunahkan berangkat pada hari Kamis pada awal siang. Dari Ka'ab bin Malik radhiallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berangkat di saat perang Tabuk pada hari Kamis dan beliau suka berangkat pada hari Kamis, muttafaq alaih. Jadi kalau bepergian, kalau tidak ada halangan apapun, maka rencanakan hari Kamis. Dalam riwayat lain, jarang sekali Rasulullah SAW memulai perjalanannya kecuali pada hari Kamis. Ya. Hadis 1957 dari Sakhar bin Wad'ah Al-Ghumaidi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkailah umatku di waktu pagi." Ya, jadi ini Ana Rasulullah SAW qol, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Dan adalah beliau bila mengirim pasukan atau tentara, beliau mengirim mereka di awal siang, artinya sebelum jam 12 siang. Dan Sakhar adalah seorang pedagang. Ia selalu memulai berdagang pada awal siang, sehingga menjadi kaya dan hartanya banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Tirmizi berkata derajat hadis ini hasan. Jadi kita mesti bangun pagi, sholat subuh, silahkan berangkat ke pasar, silahkan berangkat berusaha, karena Rasulullah Muhammad SAW berdoa tadi, yaitu, Ya Allah berkailah umatku di waktu pagi. Jangan sampai kita kesiangan berangkat bekerja atau berusaha. Hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya kita akan move ke bab 167. Disunahkan mencari teman dan mengangkat seorang ketua yang harus ditaati. Jadi kalau perjalanan, mesti mengangkat seorang untuk menjadi pemimpin atau imam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jikalau manusia mengetahui apa yang aku ketahui tentang kesendirian, niscaya tidak akan menaiki kendaraan sendirian di waktu malam. Hadis riwayat Bukhari. Artinya sebaiknya kalau kita dalam perjalanan adalah mengangkat seorang teman atau menjadikan berteman dengan orang. Hadis Bukhari. Dari Amru bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pengendara adalah setan dan dua orang pengendara adalah dua setan dan tiga adalah rombongan pengendara. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai dan Tirmizi dengan sanad yang sahih. Tirmizi berkata derajat hadis ini hasan.
Artinya kita berusaha ketika bepergian jangan sendirian. Berdua saja kurang bagus, yang paling bagus adalah 3 orang. 960 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila 3 orang melakukan perjalanan, hendaklah mengangkat ketua dari salah seorang mereka. Jadi salah satan fi safarin, maka harus mengangkat seorang ahaduhum hadisin husna, menjadi seorang pemimpin atau ketua. Derajat hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Kemudian hadis 961 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW bersabda, teman perjalanan yang terbaik itu 4 orang. Pasukan yang terbaik 400, tentara yang terbaik 4.000, kemudian dan dari segi jumlah tidak akan terkalahkan bila berjumlah 12.000. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Tirmizi berkata derajat hadis ini hasan. Jadi teman yang terbaik adalah 4 orang. Pasukan yang tidak akan terkalahkan adalah 12.000 dari kelipatan 4. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masuk dalam adab perjalanan, singgah bermalam dan tidur di perjalanan, disunahkan berjalan di malam hari, menyayangi binatang atau kendaraan, dan memperhatikan keadaannya. Jadi dulu perjalanan itu pakai onta, jadi harus diperhatikan, ontanya harus cukup istirahat, tidak kelelahan, dan seterusnya. Hadis 962 dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila dalam perjalanan kalian melewati daerah yang subur, maka berikan hak onta di daerah tersebut. Dan apabila melewati daerah yang tandus, maka percepat perjalanan dan bersegeralah sebelum kekuatannya melemah. Dan bila singgah di malam hari, hindarilah singgah di jalanan, karena itu merupakan jalan kendaraan dan tempat binatang berbisa di waktu malam. Hadis riwayat Muslim. Jadi percepat bila daerah tandus, artinya tidak ada makanan untuk onta, untuk kendaraan yang dinaiki. Bila subur, maka berhentilah untuk memberi makan kepada binatang. Artinya adab-adab menyayangi binatang di dalam perjalanan, tidak bisa memaksakan dengan pukulan dan lain-lain. Hadis 963 dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dalam perjalanan lalu singgah di malam hari, beliau berbaring miring ke kanan, ya, jadi bermiring ke kanan, dan bila singgah sebelum subuh, beliau menopangkan lengan dan menyandarkan kepala ke telapak tangannya. Hadis riwayat Muslim. Ulama berkata, maksud beliau menopangkan lengannya agar tidak tertidur pulas, sehingga luput atau terlewat waktu sholat subuh, atau hilang awal waktu sholat. Hadirin hadirat rahimakumullah, itulah adab-adab dalam perjalanan, ketika istirahat, dan seterusnya. Kemudian 964 dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berjalanlah di waktu malam, karena sesungguhnya jarak bumi dipersempit di waktu malam. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad hasan. Jadi ini nasihat dari Rasulullah SAW pada kita semuanya. Kalau melakukan perjalanan, yang baik itu adalah di waktu malam hari. Karena dengan istirahat, dengan tertidur, maka jarak yang jauh terasa dekat. Dan di sini bahasanya adalah berjalanlah di waktu malam karena sesungguhnya jarak bumi dipersempit di waktu malam. Hadis riwayat Abu Daud. 965 dari Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya para sahabat bila singgah di suatu tempat, mereka berpencar ke lembah dan kaki bukit. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya berpencarnya kalian di kaki bukit dan lembah itu berasal dari syaitan. Maka semenjak itu mereka selalu berkumpul bila singgah. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad hasan. Jadi yang terbaik ketika kita singgah, misalnya berempat atau berlima, tetap berkelompok istirahatnya. Tidak terpencar-pencar, apalagi di hutan, di padang pasir. Sebaiknya adalah berkelompok.
tradisi yang memencar itu adalah tradisi dari syaitan. 966 dari Sahal bin Amru radhiyallahu anhu yang terkenal dengan Ibnu Hanzoliyah. Ia termasuk orang yang ikut baiat di bawah pohon Ridwan. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seekor onta yang punggungnya bertemu dengan perutnya, artinya sangat kurus. Ia bersabda, bertakwalah kepada Allah terhadap binatang yang tidak bisa bicara. Sesungguhnya di saat kondisinya baik dan sembelihlah di saat kondisinya baik. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. Artinya ketika onta kurus, maka beri makan sehingga dia jadi baik. Bila memang ditunggangi, maka silahkan dikendarai. Tetapi bila waktu disembelih, disembelih dalam keadaan yang baik. Jangan sampai kita menyembelih onta dalam keadaan kurus. 967 dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Ia berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memboncengku di belakangnya dan beliau membisikkan kepadaku suatu perkataan yang tidak boleh aku ceritakan kepada seorang manusia pun. Dan beliau selalu membuat penutup dengan kain bila hendak buang hajat atau di dalam kebun korma. Hadis riwayat Muslim dengan diringkas. Al-Barqani menambahkan setelah kata kebun korma, lalu beliau memasuki kebun milik salah seorang lelaki Ansor. Ternyata di dalamnya ada seekor onta. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, onta tersebut mengeluarkan suara dan air matanya menetes. Maka Nabi SAW mendatangi onta tersebut, lalu mengusap punuk dan belakang telinganya, maka onta tersebut menjadi tenang. Beliau bersabda, siapa pemilik onta ini? Siapa pemilik onta ini? Datanglah seorang pemuda Ansor, ia berkata, ini milikku wahai Rasulullah. Beliau bersabda, apakah engkau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap binatang yang diberikan Allah kepadamu? Sungguh dia mengadu kepadaku bahwa engkau melaparkannya dan membuatnya letih. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ini hadirin hadirat rahimakumullah, etika atau sikap kita terhadap binatang, tunggangan maupun binatang ternak yang kita miliki, hendaklah digembirakan, diberi makan yang cukup, diberi minum yang cukup, jangan sampai kelaparan. Apalagi terhadap manusia seperti yang sedang terjadi di Gaza. Kita masuk ke hadis 968 dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bila singgah di suatu tempat tidak bertasbih hingga menambatkan dan mengistirahatkan kendaraan. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sesuai dengan persyaratan Imam Muslim. Jadi artinya akan bertasbih setelah kendaraannya ditempatkan dengan baik. Ontanya diikat dengan baik, diberi makan, diberi minum, baru kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak bertasbih yaitu tidak melakukan sholat sunnah sekalipun kami sangat suka melakukannya, tapi kami lebih mendahulukan menambatkan kendaraan dan mengistirahatkan tunggangannya. Jadi kalau dahulu kendaraannya adalah onta, jadi onta tersebut harus ditambatkan, diberi pakan, dan diberi minum yang cukup, baru kita sholat, dan seterusnya, dan seterusnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, bab 169 tentang membantu teman dalam perjalanan ini. Dalam bab ini banyak hadis-hadis yang telah berlalu seperti hadis Allah selalu menolong seorang hamba selagi hamba tersebut menolong saudaranya. Dan hadis setiap kebajikan adalah sedekah dan yang semisalnya. Hadis 969 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, seketika datang seorang lelaki menunggangi ontanya. Lalu ia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari sesuatu yang bisa untuk dimakan atau mengganjal perutnya. Maka Rasulullah SAW bersabda,
Siapa yang mempunyai kelebihan tunggangan, maka sedekahkanlah kepada orang yang tidak mempunyai tunggangan. Dan siapa yang mempunyai kelebihan perbekalan atau makanan, maka sedekahkanlah kepada orang yang tidak mempunyai perbekalan. Lalu beliau menyebut beberapa jenis harta, sehingga kami meyakini bahwa seseorang tidak berhak terhadap harta yang lebih dari kebutuhannya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam perjalanan, hendaklah kita berbagi bekal, berbagi makanan, dan bahkan bila kita punya kendaraan yang bisa ditumpangi teman kita, sahabat kita, saudara kita, maka dipersilahkan untuk menumpang bersama kita. Seperti yang Rasulullah sudah semukakan di sini, yaitu siapa yang mempunyai kelebihan tunggangan, maka sedekahkanlah kepada orang yang tidak mempunyai tunggangan. Dan siapa yang mempunyai kelebihan perbekalan, makanan, maka hendaklah sedekahkanlah kepada orang yang tidak mempunyai perbekalan. Lalu beliau menyebut beberapa jenis harta dan seterusnya. Hadis 970 dari Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau ingin menuju peperangan lalu bersabda, "Wahai kaum muhajirin dan ansor, sesungguhnya di antara saudaramu ada sekelompok yang mereka tidak mempunyai harta dan tidak juga keluarga. Maka hendaklah salah seorang kamu mengambil 2 atau 3 orang. Maka tidak seorang pun yang membawa kendaraan, melainkan menungganginya dengan bergantian. Aku mengambil 2 atau 3 orang, dan kami bergiliran menunggangi ontaku." Hadis riwayat Abu Daud. Begitu semangatnya para Ansor dan Muhajirin, kaum Ansor dan Muhajirin di dalam berbagi kendaraan ketika akan menuju pada peperangan, karena ada sahabat-sahabat yang tidak punya kendaraan tapi ingin ikut dalam peperangan. 971 dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada di belakang rombongan. Lalu beliau mendorong yang lemah, memboncengnya, memberikan semangat, dan mendoakannya. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad hasan. Jadi Rasulullah SAW sebagai pribadi yang sangat-sangat sayang kepada pasukannya dan berada di belakang rombongan. Lalu beliau mendorong yang lemah, memboncengnya, memberikan semangat dan mendoakannya. Hadis riwayat Abu Daud. Bab 170 yang harus diucapkan ketika menaiki kendaraan sewaktu hendak bepergian. Nah, ini doa. Ya, Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-12, "Wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun." Yang artinya, dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi. Hadis 972 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila duduk di atas ontanya, atau sekarang kita naik di atas mobil, di atas motor, berangkat untuk bepergian, beliau bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian membaca, "Tsumma qala, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun." Surat Az-Zukhruf ayat ke-12. Yang artinya, Maha Suci Allah Tuhan yang telah menundukkan semua ini, kendaraan ini, binatang ini bagi kami, pesawat ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah, sesungguhnya kami minta kepadamu dalam perjalanan ini kebajikan dan ketakwaan dan amalan yang Engkau ridhoi. Nah, kemudian setelah membaca ini, Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal bir. Jadi jadikan perjalanan kami ibadah, wat taqwa, dan takwa. Ini sangat penting. Jadi setelah mengakui bahwa semua kekuasaan adalah di tangan Allah, adalah minta agar perjalanan ini nas'aluka fi safarina hadza albir wat taqwa, albirri wat taqwa. Artinya beribadah
bernilai ibadah, bernilai pengabdian dan ketakwaan. Wa minal amali ma tardo. Kemudian dari amal-amal yang engkau ridhoi. Allahumma hawin alaina safarina hadha watwi anna bughdah. Kemudian jadikan ya Allah perjalanan kami ini mudah. Ya. Hawin alaina safarina hadha watwi dan dekatkanlah yang jauh. Allahumma anta sahib. Kemudian ya Allah, engkau teman dalam perjalanan dan menjadi pengganti bagi keluarga kami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sulitnya perjalanan, pemandangan yang menyedihkan, dan keburukan pada harta, keluarga, dan anak. Dan bila kembali, ucapkan doa di atas. Ditambah, kami kembali, kami bertaubat, kami beribadah, dan memuji Rob kami. Hadis riwayat Muslim. Jadi bertakbir, kemudian membaca surat Al-Zukhruf, kemudian meminta perjalanan ini bernilai ibadah dan bernilai ketakwaan. Jangan sampai kita capek-capek melakukan perjalanan, ternyata hanya sia-sia belaka, tidak mengandung ibadah dan tidak meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak usah sombong, ketika kendaraan kita bagus, tetap harus kita minta pada Allah, Engkau adalah sahabat kami dalam perjalanan, Engkau adalah yang bisa mendekatkan yang jauh dan seterusnya seperti hadis riwayat Muslim yang tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bila bepergian, beliau berlindung dari sulitnya perjalanan, dari pemandangan yang menyedihkan, mundur setelah istiqomah, doa orang yang dizalimi, dan keburukan yang akan ditemui pada keluarga dan harta. Hadis riwayat Muslim. Ini juga memperkuat tadi doa yang dibacakan Rasulullah SAW. Demikian dalam riwayat Sahih Muslim, seperti juga dalam riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tirmizi berkata, juga diriwayatkan dengan menggunakan kata dan kedua maknanya benar. Para ulama berkata, maksud kata al-qaun ialah mundur dari istiqomah atau bertambah dari kekurangan. Riwayat dengan kata al-qaur berasal dari kata takwir, maksudnya bila sorban dililit dan disimpulkan, sedangkan dengan riwayat al-kaun, yaitu benda abstrak, dari kata kerja kana yakunu, yang berarti tetap. Artinya, dalam perjalanan ini, ya Allah, jangan jadikan kami menjadi orang yang semakin lemah dalam ibadah. Jadi jadikan perjalanan itu menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang yang melilitkan sorbannya seolah-olah ibadahnya menjadi berkurang. 974 dari Ali bin Rabi'ah, ia berkata, aku menyaksikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, dibawakan kepadanya seekor onta untuk ditunggangi. Di saat kakinya menginjak pelana, ia mengucapkan Bismillah. Tatkala telah duduk di punggungnya, ia berkata, tadi alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Segala puji bagi Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Kemudian dia mengucapkan, Alhamdulillah, 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 lalu mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian mengucapkan, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau. Kemudian beliau Amirul Mukminin, kemudian beliau bertakwa kepada yang berkata, wahai Amirul Mukminin, apa yang membuatmu tertawa? Ia berkata, aku melihat Nabi SAW melakukan seperti yang kulakukan. Kemudian beliau tertawa, aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa? Beliau bersabda, sesungguhnya Tuhanmu yang maha suci heran terhadap hambanya. Bila mengatakan, ampunilah dosaku, dia tahu tidak ada yang mengampuni dosa selain aku. Artinya Allah sangat suka kepada orang yang mengatakan, ya Allah, ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni kecuali hanyalah Engkau ya Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, ia berkata derajat hadis ini hasan, dan dalam naskah yang lain hasan sahih, teks hadis ini berasal dari Abu Daud.
Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya kemampuan untuk mengucapkan kata-kata yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mengucapkan tadi ya, bahwa Rabbana ighfir lana, ampunilah kami ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali hanyalah Engkau ya Allah. Kemudian bab 171 ucapan takbir, orang musafir bila berjalan menaiki bukit dan tasbih bila berjalan menurun lembah, dan larangan mengucapkan takbir dengan suara terlalu tinggi. Jadi ketika takbir jangan terlalu keras. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, bila kami menempuh jalan mendaki, kami bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bila menurun, kami bertasbih, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu Akbar. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, adalah Nabi SAW dan tentaranya, bila berjalan menaiki bukit, mereka bertakbir. Dan bila turun, mereka bertasbih. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hadis 977 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Nabi SAW di saat kembali dari melaksanakan haji atau umroh, tatkala berjalan mendaki bukit atau gundukan tanah, beliau bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian mengucapkan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Seluruh kerajaan dan pujian miliknya. Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kami kembali, kami bertaubat, kami beribadah, sujud dan memuji Tuhan kami. Allah tidak memenuhi janjinya. Allah telah memenuhi janjinya, menolong hambanya dan menghancurkan musuh sendirian. Muttafaq alaih. Jadi ini ketika berjalan menaiki bukit, Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian subhanallah bertasbih ketika menuruni, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti itu bacaannya. Kemudian 978 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, aku ingin mengadakan perjalanan, berilah aku nasihat. Beliau bersabda, engkau mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir setiap kali berjalan mendaki. Ketika orang itu beranjak, beliau berdoa, ya Allah, dekatkanlah perjalanannya yang jauh serta mudahkanlah. Hadis riwayat Tirmizi, yang berkata derajat hadis ini adalah hasan. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sampai hadis 979 dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, kami mengadakan perjalanan bersama Rasulullah SAW di saat kami mendaki dari lembah. Kami mengucapkan tahlil dan takbir dengan suara tinggi. Maka Nabi SAW bersabda, wahai manusia, kasihanilah diri kalian, karena sesungguhnya kalian tidaklah menyeru orang yang tuli, dan jauh sesungguhnya dia bersama kalian. Sesungguhnya dia maha mendengar. Sesungguhnya dia lagi maha melihat. Muttafaq alaih. Jadi silahkan bertakbirnya, bertasbihnya tidak usah terlalu keras karena Allah maha dekat kepada kita. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan lebih dekat dari urat nadi kita. Kemudian disunahkan berdoa, ini yang terakhir, selama dalam perjalanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang dikabulkan tanpa ada hijab, tanpa ada keraguan, yaitu doanya orang dizalimi, nomor 1, yang kedua doa orang dalam perjalanan, nomor 2, dan yang ketiga doa orang tua terhadap anaknya. Jadi yang kedua orang tua yang kita pada punya anak-anak, hendaklah berdoa untuk anak-anak, karena itu akan pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu jangan sekali-kali mendoakan anak dengan doa yang buruk. Abu Daud dan Tirmizi ya berkata derajat hadis ini hasan. Dalam riwayat Abu Daud tidak ada kata terhadap anaknya. Kemudian doa yang diucapkan ketika merasa takut kepada manusia atau selainnya. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bila takut terhadap suatu kaum, beliau mengucapkan doa, ya Allah, kami menjadikanmu pada urat leher mereka, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka.
Jadi ini doa ketika kita takut dengan sekelompok kaum yang jahat, maka Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah min syururihim, dari keburukan mereka. Doa yang harus diucapkan ketika singgah di suatu tempat. Dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang singgah di suatu tempat kemudian mengucapkan, aku berlindung dengan kalam Allah yang sempurna dan kejahatan makhluknya, niscaya dia tidak akan terkena gangguan hingga meninggalkan tempat tersebut. Jadi, a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Ya. Jadi orang yang mengatakan seperti itu ketika singgah di suatu tempat, maka dia akan selamat dan meninggalkan tanpa gangguan. Kemudian 983 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah SAW bila mengadakan perjalanan kemudian malam tiba, bersabda, hai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Jadi mengatakan kepada bumi, wahai bumi, Tuhanku sama Tuhanmu sama, yaitu Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu dan kejahatan yang ada padamu, dan kejahatan yang diciptakan padamu, dan kejahatan makhluk yang melata di atas permukaanmu. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan singa, orang, ular, kalajengking, penghuni daerah ini, jin, iblis, dan para setan. Ini doa sangat penting ketika kita menginap di hotel, menginap di tempat perkemahan dan sebagainya. Hendaklah kita mengatakan, hai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu, dan seterusnya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sampai sedikit lagi ini tentang musafir. Ya, seorang musafir segera pulang menemui keluarganya bila hajatnya telah selesai. Jadi ketika tujuan musafir sudah selesai, segera pulang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, perjalanan adalah bagian dari azab, di mana salah seorang kamu menahan makan, menahan minum dan tidur. Maka apabila ia telah menyelesaikan maksud perjalanannya, segeralah kembali kepada keluarganya. Muttafaq alaih. Kemudian disunahkan datang dari perjalanan menemui keluarga di siang hari dan makruh di malam hari kecuali darurat. Jadi sebaiknya sampai di rumah itu di siang hari. Kalau malam hari karena dikhawatirkan mengganggu keluarganya yang sedang istirahat. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bila lama masa tidak hadirnya seseorang di rumahnya atau safar, janganlah mengetuk pintu rumahnya di waktu malam. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW melarang seseorang lelaki mengetuk pintu rumahnya di waktu malam. Muttafaq alaih. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW tidak pernah datang dari perjalanan ke rumah istrinya di waktu malam, dan beliau selalu datang di waktu pagi atau sore hari. Muttafaq alaih. Doa yang diucapkan bila kembali dan melihat negerinya, ya. Di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang telah disebutkan pada bab takbir musafir bila mendaki bukit. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, kami bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali hingga ketika kami berada dekat kota Madinah, beliau mengucapkan doa. Kami kembali, Ayyibun, taibun, abidun, li rabbina, hamidun. Jadi kami kembali ya Allah, kami bertaubat kepadamu, kami beribadah kepadamu, kami memuji Rabb kami. Beliau senantiasa mengucapkan doa tersebut hingga memasuki kota Madinah. Disunahkan orang yang baru datang langsung menuju masjid dekat rumah dan sholat 2 rakaat. Ini adab ketika pulang. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bila datang dari perjalanan, beliau pertama singgah di masjid lalu sholat 2 rakaat. Muttafaq alaih. Kemudian 179, haram wanita bepergian sendirian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian sehari semalam melainkan bersama mahramnya. Muttafaq alaih.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, janganlah seorang lelaki menyendiri dengan seorang wanita kecuali bersama wanita tersebut ada mahramnya. Dan janganlah seorang wanita bepergian melainkan bersama mahramnya. Seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku hendak beribadah haji, sedangkan aku diperintahkan ikut dalam peperangan. Ia bersabda, berangkatlah dan laksanakanlah haji bersama istrimu. Muttafaq alaih. Jadi bahkan perang saja boleh ditinggalkan ketika istrinya akan berangkat haji, maka harus ditemani olehnya. Demikian hadis-hadis terkait dengan perjalanan dari Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya pekan depan insya Allah kita akan bahas tentang kitab Wadail, keutamaan membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukuran kepada Ustaz Hasim Danuri atas penyampaian materinya. Sesi tanya jawab. Bagi para jamaah yang akan bertanya, yang ingin bertanya silahkan bisa langsung raise hand atau langsung di open mic-nya saja. Atau kalau ada halangan untuk open mic, boleh lewat kolom chat. Ya, silahkan. Mungkin saya izin bertanya, Ustaz. Ya, silahkan. Mas Irfan. Oke, jadi yang saya dengar tadi kan ada apa ya, larangan untuk gulu kalau nggak salah. Tadi namanya tuh berlebihan dalam beribadah gitu. Nah, itu apakah kan dalam satu sisi juga setahu saya itu nggak boleh yang namanya meremehkan ibadah ya. Nah, apa batas dari berlebihan dalam ibadah dan meremehkan ibadah itu sendiri, Ustaz? Gitu. Tadi hadis tentang perjalanan ya, Mas Faiz. Perjalanan. Jadi ketika kita berjalan, kita tidak boleh langsung sholat ketika singgah sebelum menambatkan ontanya, diberi makan dan diberi minum. Setelah itu baru sholat, baru tasbih dan sebagainya. Jangan sampai kita tasbih, sholat, padahal ontanya belum dikasih makan, belum dikasih minum. Itu tidak boleh. Maksudnya begitu. Silakan ibadah sebanyak-banyaknya, tasbih sebanyak-banyaknya, tetapi jangan sampai kita menterlantarkan binatang tunggangannya. Gitu Mas Faiz. Ya, syukur, Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan, Ustaz, dari Ya, silakan. Rahmi Dianita. Dari Mungkin saya izin bacakan ya, Ustaz. Saya Ya, izin silakan. bertanya, pada saat ini wanita yang bekerja sesekali harus melakukan perjalanan terkait pekerjaan. Terkadang harus sendiri. Bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan penting banget ini. Jadi bagaimana menyikapinya ketika wanita harus menyendiri, harus kerja sendiri, sebaiknya ada tim ya. Timnya itu bisa, kalau di sini tadi ketentuannya adalah bersama muhrimnya. Muhrimnya. Tetapi sekarang ini mungkin bisa dengan sesama wanita muslimah. Jadi misalnya 3 orang wanita muslimah, jangan sampai sendirian. Walaupun tugas negara, tugas apa, wanita disuruh berangkat ke Rusia misalnya, sendirian, itu tidak diperbolehkan. Harus ada tim. Paling bagus kalau timnya ada muhrimnya, seperti yang dinasihati Rasulullah SAW tadi. Syukur-syukur bersama suaminya, bersama pamannya. Tapi kalau tidak, minimal bersama wanita-wanita muslimah yang lain. Gitu. Begitu, Ibu. Jadi dari Rahmi Dianita ya. Saat ini wanita yang bekerja sekali harus melakukan perjalanan terkait pekerjaan. Terkadang harus sendiri. Bagaimana menyikapinya? Tidak boleh sendirian. Ya. Jadi minta SK-nya kepada atasan harus tim. Begitu Bu Dianita. Demi keamanan, demi kebaikan ya, harus tim. Tapi timnya jangan sampai berdua, hanya laki perempuan saja, nggak boleh. Begitu. Itu jawaban saya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
Oke, kepada para jamaah yang masih untuk raise hand atau eh, diketik di kolom chat. Tadi terkait naik haji juga ternyata perempuan nggak boleh naik haji sendirian tanpa muhrim. Bahkan suaminya yang tadinya mau berangkat berperang bersama Rasulullah, kemudian minta pamit kepada Rasulullah, saya akan ikut berperang, istrinya mau berangkat haji, maka silahkan Anda berangkat menunaikan haji bersama istrimu. Begitu. Bagaimana terkait dengan tugas pekerjaan, ya. Jadi kalau harus berangkat sendirian, apalagi ke luar negeri, sebaiknya minta tim. Syukur usulkan timnya bila dengan muhrim. Bila tidak, minimal dengan wanita muslimah yang lain. Bertiga, berempat, demikian. Tapi jangan berdua, laki-laki dan perempuan yang bukan suaminya atau bukan muhrimnya. Begitu, Mas Irfan. Baik, syukuran Zat. Mungkin Zat tidak ada pertanyaan lagi, Zat. Boleh kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, Selanjutnya marilah. ada sesi doa dan penutup. Kepada Ustadz Hasim kembali dipersilakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita membaca hadis-hadis terkait perjalanan, terkait dengan pekerjaan, terkait dengan haji, umroh, doa-doa dalam perjalanan dan seterusnya. Semoga Allah karuniakan pada kita semuanya kemampuan untuk senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur mujahidin ikhwanina fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin ikhwanina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ja'al Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna waghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.